Pak Benny itu menyebutkan ada seseorang di balik berjalannya judi online, yaitu dengan inisial T. Nah, kira-kira siapa ya? Abang bisa nggak ngasih tahu aku siapa sih itu? Ngeri-ngeri sedap itu. Sekelas diajak kepala badan dipanggil, apalagi kita. Hasil penelusuran itu. Artinya memang modus operandi mereka itu memang luar biasa. Memang dari awal pun korban-korban yang sudah di sana itu betul-betul ditipu mendapatkan pekerjaan yang layak, ditipu mendapatkan gaji. Hai guys, ketemu lagi dengan gue Wulan di obrolan politik masa kini. Dan kali ini gue sendiri lagi. Kenapa? Karena Ki Sogir lagi sibuk dengan kegiatannya. Maybe insya Allah nanti podcast selanjutnya sama Kang Sogir. Nah, sore kali ini gue lagi ada di King Ki Coffee and Kitchen sambil minum kopi. Nah, kalau udah sambil minum kopi ini gak afdol kalau misalkan kita gak punya teman ngobrol. Dan sore kali ini gue punya teman ngobrol yang luar biasa. Nah, beliau adalah seorang jurnalis, nah, yang memiliki sepak terjang yang sudah berpengalaman, dan dia ada di sini yaitu adalah Bang Anton. Bang Anton, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Wah, luar biasa ini Bang Anton. Terima kasih udah nemenin gue ngobrol ya di sela-sela kesibukannya. Bang Anton, sekarang ini lagi sibuk apa sih? Kalau kesibukan ya tentu dari hari ke hari ya begini-begini aja. Karena Oke. kita menelusuri Oke. tugas kita itu. Karena kita ini adalah kulit tinta, menelusuri sesuatu yang menurut kita itu menarik untuk dikaji, untuk ditelusurin, untuk sampaikan ke masyarakat, sehingga hal-hal yang menurut itu, apalagi fokusnya saya itu mendalamin soal isu-isu tindak pidana perdagangan orang, atau terus penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal atau secara unprosedural gitu. Hey, Abang, nih ya, Abang kan jurnalis nih. Kalau misalkan sekarang Abang tuh sedang menelusuri atau mereport kasus apa sih yang lagi tren saat ini? Oh, kalau yang sekarang itu tentu cukup banyak ya. Cukup banyak karena ada beberapa modus operandi penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri itu dalam tanda kutip secara ilegal atau tidak berbadan hukum. Mereka bertentangan dengan amanat atau perintah undang-undang tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran, lalu juga berpotensi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Ya, banyak hal soal misalnya CPMI atau PMI yang diberangkatkan Timur Tengah, ke Asia, ke Eropa, termasuk ke Inggris, terus ke Kamboja. Kamboja lagi santer ini dibahas sampai Satgas, sampai Mabes Polri pun membuat Satgas khusus untuk menangani itu. Di bawah waktu itu diketuain langsung sama TB1 atau Kapolri gitu. Ngeri banget ya. Berarti kalau Kamboja itu kalau misalkan yang leads itu tentang judi online. Yes, judi online. Ngeri banget itu Judul. online saat ini. Judul merajalela. Nah, terus kemudian kalau ngomongin judi online, berarti banyak masyarakat kita tuh yang sekarang lagi terjerat kasus judi online. Nah, Bang, kira-kira boleh nggak sih Abang ceritain dikit tentang kayak gini? Kalau bicara persentase, ya artinya penempatan pekerja migran ke Kamboja itu tidak didominasi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Banyak juga teman-teman yang betul-betul profesional di perhotelan, baik itu misalkan di yang lain-lain. Tapi yang santer kasus itu yang paling banyak itu scam judi online yang modus operandi mereka jumpa misalnya di mana gitu, dapat kena rayu bujuk sehingga mereka berangkat dengan secara menggunakan visa turis, berangkat ke sana, lalu di sana dipekerjakan, ternyata disekap dan lain sebagainya. Bukannya mendapatkan upah yang diharapkan sama mereka,
melainkan mendapatkan penyiksaan, kekerasan dan lain sebagainya. Dan ini peran-peran Kemenlu juga cukup penting di sini untuk mengawasin warga negara Indonesia di sana. Karena ya yang sudah terlanjur kadung ditempatkan di sana, ya mau tidak mau ini jadi beban pemerintah untuk memulangkan mereka. Nah, berarti kalau kayak gitu mereka termasuk pekerja yang ilegal dong? Iya tentu. Nah, kalau kayak gitu bisa nggak sih Abang kasih tahu gimana sih khususnya buat masyarakat luas nih caranya menjadi pekerja migran yang legal dan aman? Nah, biar kita tuh nggak Ya, sebelum saya menjelaskan untuk bagaimana menjadi pekerja migran yang legal, yang aman, tentu ya dalam 3 pekan terakhir ini kan cukup santer ya dibahas soal, sebelumnya juga sempat Kepala BP2MI sempat dipanggil ke Mabes Polri soal menyebutkan ada inisial T misalkan. Nah, itu dia. Tapi hal-hal itu artinya bukan menjadi domain saya untuk menjelaskan ke publik sehingga itu menjadi konsumsi publik. Tapi pemerintah dalam hal ini juga harus tanggap dalam hal ini, peristiwa terjadi ini bukan sekilas atau sekelibet gitu kan. Ini berproses dan berlangsung lama. Circle-circle-nya ini cukup mengerikan ya kalau di hasil penelusuran itu. Artinya memang modus operandi mereka itu memang luar biasa. Memang dari awal pun korban-korban yang sudah di sana itu betul-betul ditipu mendapatkan pekerjaan yang layak, ditipu mendapatkan gaji atau upah yang besar. Ternyata sampai di sana disekap dan lain sebagainya. Ya memang dari sini juga banyak. Kan kita ini ada cukup banyak ya pintu-pintu TPI, tempat pemeriksaan imigrasi itu. Contoh misalkan bisa melalui Batam mereka, bisa melalui Soekarno-Hatta. Lalu dulu juga kami sempat membantu salah satu warga Purwakarta di tahun 2001. Sebelum sekarang itu meledak kasus itu, hampir ratusan dipulangin oleh Kemenlu itu. Tahun 2001 kita sudah investigasi itu, sudah membantu salah satu warga Purwakarta. Setelah kita podcast di Voice Indonesia, lalu kita tayangkan berita-berita terkait dengan si Pulan tadi, warga Purwakarta, baru ada respon yang cukup positif dari pemerintah Kabupaten Purwakarta bahwa mereka menyanggupin untuk membayar tiket pemulangan warga Purwakarta tersebut. Sampai hari ini ya alhamdulillah dia bisa pulang, tapi ada tapinya ya. Tapi kenapa itu? Ya mohon maaf ya, mungkin saya kasih tahu ya ke publik bahwa dia mengalami depresi ya, bahkan ya depresi itu ya faktor X tadi, kekerasan dan lain sebagainya, paspor dirampas. Artinya mereka itu betul-betul asing di sana gitu loh. Kayak bukan pekerja, jadi betul-betul kayak budak di sana. Dipekerjakan, dijanjiin mendapatkan pekerjaan yang layak di sana, tapi mereka disekap di suatu tempat. Semua dokumen-dokumen pribadinya ditahan, alat komunikasi pun ditahan. Bahkan alhasil dia berhasil kabur di suatu tempat penyekapan tersebut, diamankan oleh kepolisian di Kamboja. Lalu bisalah berkomunikasi karena ada salah satu rekan senasib sepenanggungan dia di sana itu meminjamkan ponselnya untuk berkabar ke keluarga. Nah dari situlah terbuka komunikasi, lalu sempat dibuat laporan baik ke kementerian lembaga dan lain sebagainya. Namun ya itu namanya pemerintah ini kan, perwakilan kita di negara penempatan itu di beberapa negara memang terbatas SDM-nya. Memang harus mengikuti mekanisme yang cukup, menurut saya birokrasi kita ini cukup sengkarut untuk menanganin hal-hal yang menurut saya itu krusial dan urgent, harus ditangani secara cepat. Karena Voice Indonesia pun konsen terhadap pemberitaan itu, kadang-kadang sudah dibuat laporan polisi pun, ya mohon maaf, sampai beberapa hari ini kementerian lembaga pun, contoh Kemenaker, misalkan sudah membuat laporan kepolisian bahwa terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dan itu unsur TPPO-nya sudah terpenuhi. Kenapa? Karena dia diamankan misalkan di ruang tunggu setelah dia stem di imigrasi, artinya sudah memiliki boarding pass. Kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 itu jelas itu terpenuhi unsurnya tindak pidana perdagangan orang. Kembali lagi soal Kamboja,
Kenapa misalkan orang kok banyak tertarik ke sana? Iya, nggak kenapa-napa sebenarnya. Ini kan rayu bujuk calo ini aja yang bikin yang menjerumuskan mereka sehingga mereka tertarik. Dan digaris bawain, teman-teman yang menjadi dalam tanda kutip tadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja itu rata-rata skillnya itu di atas rata-rata. Iya. Skillnya di atas rata-rata. Artinya bukan yang unskill. Ada yang S1, bahkan ada yang juga menempuh sampai S2 pendidikannya. Yang kemampuan berbahasa mereka Di atas itu rata-rata. cukup bagus. Artinya ini bukan soal misalkan bagaimana ini kok pemerintah begini. Enggak. Selama di Indonesia ini lapangan pekerjaannya masih minim, lalu tingkat pengangguran cukup terus meningkat, ya itu tidak bisa diminimalisir. Karena circle ini tidak bisa dihilangkan. Tapi kalau ditekankan itu sangat mungkin. Kuncinya kementerian lembaga harus kerjasama, kolaborasi, Kemenaker, BP2MI, kepolisian, Kemenlu, termasuk pemerintah desa. Oke. Nah, kalau misalkan kayak gitu kan berarti benang merahnya gini. Kalau misalkan itu masih terjadi sampai saat ini, berarti ada dalang di balik itu semua. Kenapa sampai sekarang masih belum bisa dihentikan? Berarti ada seseorang di balik itu yang mengakomodir semua kan? Nah, kira-kira itu siapa ya? Nah, tadi yang abang bilang tuh ada oknum dari T. Nah, di TV juga atau di media sosial aku lihat kalau misalkan Pak Benny itu menyebutkan ada seseorang di balik berjalannya judi online, yaitu dengan inisial P. Nah, kira-kira siapa ya? Abang bisa kasih tahu aku siapa sih itu? Ya, nggak mungkin ngeri-ngeri sedap itu. Sekelas diajak kepala badan dipanggil, apalagi kita kan. Aduh. Tapi kan soal etika. Apa namanya itu, saya sebagai jurnalis ya tentu ini tentu apa namanya itu bukan nggak bisa saja nanti kita bicarain di belakang. Bisa ya di belakang ya, nggak usah ada di sini. Bahaya barang ini kalau kata Balil itu kan. Nggak akan tapi di belakang ya bang. Oh enggak, karena gini ya perlu diketahui masyarakat luas ini kan anak-anak remaja ya, usia rentan itu yang gampang dirayu bujuk. Apalagi sekarang kebanyakan yang masih muda ya. Masih muda ya, baru kadang-kadang baru usia sekolah. 19 20 sampai 25 gitu kan, rata-rata begitu. Ya. Tapi kalau soal inisial itu ya itu sebenarnya di luar tusi ya, jadi tugas dan fungsi kita nggak bisa, bukan nggak bisa aja sih, tapi yang jadi masalah kapasitas saya tidak pas untuk menjelaskan itu. Karena kita bukan APH juga. Tugas kita hanya menelusurin atau full bucket lah kan, mengumpulin dan keterangan dan lain sebagainya, sehingga itu mengerucut. Nah mungkin misalkan bisa data itu kita sampaikan ke pihak APH dan lain sebagainya, atau seperti apa kan nggak tahu. Soalnya jadi bikin ngeri-ngeri masyarakat ngeri banget. Karena itu dampaknya luar biasa sekali bang, ngeri banget dampak judi online tuh bagi kegiatan sehari-hari itu. Apalagi masalah rumah tangga bang, banyak kasus perceraian itu meningkat karena suami ikut judi online. Karena ini soal scam, soal judol, ini kan bom waktu ya. Iya betul. Sampai hari ini saya coba nanti cek ya, itu data terakhir, itu data perlintasan warga negara Indonesia ke Kamboja itu luar biasa, ngeri-ngeri sedap pokoknya. Banget. Ada yang memang spesialis kan, warawiri gitu kan, cuma handling bahasanya kan, antar ke sana, udah habis itu dia balik lagi ke Indonesia lewat mana gitu kan, bisa lewat Malaysia, masuknya ke Batam, bisa lewat Singapura, masuknya ke Batam, atau sebaliknya dia berangkat misalkan, modus operandi itu begitu, lewat Batam itu kan ada beberapa itu. Ada Batam Center, ada Harbor Bay, nah itulah pintu-pintu masuk dan keluar mereka. Nah, kalau ngomongin Kamboja, kenapa harus Kamboja? Dan aku pengen tahu dong, apa sih yang didapatkan mereka dengan kegiatan seperti ini? Apa sih iming-imingnya? Dan secara mendetail itu apa yang mereka dapatkan gitu loh bang? Kenapa mereka mau? Berdasarkan sumber terpercaya. Nah ini nih. Bahasa itu. Ya. Berdasarkan sumber terpercaya. Karena posisinya bukan soal tertarik atau makin banyak atau orang kesana gitu. Enggak, ini kan memang ada rayu bujuk oleh sekelompok orang yang betul-betul yang bisa kendaliin itu. Nah, yang bisa dikendaliin itu bisa jadi warga negara Indonesia yang tinggalnya di
Kamboja. Kamboja. Itu yang pasti kan yang bisa berdialog lah sama warga negara Indonesia ya tentu ya orang kita lah Ya. yang punya peran juga yang mungkin dia bermukim di situ lalu mempekerjakan lah orang-orang ini, meng-hire orang misalkan, lalu dia punya juga partnernya baik di Jakarta ataupun kota-kota besar di Indonesia yang tugasnya mereka nanti mendoktrin atau mencuci otak orang nih supaya mereka ini tertarik untuk berangkat ke sana. Berarti miminya benar-benar luar biasa sekali. Luar dari biasa situ. lah. Wah, ngerti banget. Karena mereka itu bekerja itu kan sama kayak apa ya? Sama kayak marketing juga, pasti pakai target mereka itu. Iya, iya. Berapa banyak yang harus ditipu hari ini? Kalau hari ini misalkan yang scam ya, hari ini misalkan dia tipu 10 orang, besok kalau dia turun sampai 5, bisa jadi itu masuk kerangkeng itu, bisa disiksa, bisa diapa dan lain sebagainya. Ngeri banget. Ya, mereka berharap misalkan bekerja di sana tadi betul mendapatkan upah yang layak, malah mendapatkan penyiksaan yang menurut saya tidak manusiawi gitu loh. Sampai itu tadi yang ceritain. Tahun 2001 kita sudah melakukan itu. Melakukan apa? Melakukan persuasi, pendekatan, komunikasi ke pemerintah. Lalu misalkan perwakilan kita di sana, Indonesia di sana. Sampai si Pulan tadi yang warga Purwakarta itu balik ke Indonesia dengan kondisi yang bilang dan tidak baik. Dan itu yang ketahuan ya dan diekspos. Tapi kan kita nggak tahu nih yang lainnya juga. Betul, kan. banyak betul. Dan hati-hati di sana ya warga negara undang-undang di sana kan melegalkan itu. Iya. Berbeda dengan di Indonesia kan nggak boleh itu melakukan pekerjaan itu. Dan hampir semua beberapa tempat kan sudah diberantas kan di Indonesia, sempat ada itu di sini. Tapi mereka ya karena sudah tercebur atau kadung masuk di situ, bermigrasi jadinya mereka. Bermigrasi ke sana dengan memang tingkat pendidikan mereka di atas rata-rata, yang ada yang S1. Yang pinter-pinter. Ngeri juga ya. Jadi kita nggak bisa lihat tingkat pendidikan kayak gimana, doktrinisasi itu bener-bener. Jadi kalau bisa bahas soal faktor ekonomi, tidak itu aja. Ini kan faktor apa ya? Bisa lifestyle-nya. Lifestyle ya. Gitu. Bisa juga penyakit. Iya. Iya. Karena orang itu kan kayak candu gitu kan. Kalau tidak melakukan itu, kayaknya ada yang kurang gitu kan. Padahal ada beberapa sumber terpercaya itu kan kalau ngobrol gitu itu memang betul mereka tuh dikasih menang main pertama, kedua, setelah kita bikin akun misalkan main dikasih menang gitu kan, kalah sedikit kasih menang lagi, besok mulai itu dihantam semua duit hasil menang kemarin itu, top up lagi dia habis semua itu. Nah itu tadi yang Mbak Wulan bilang tadi banyak yang hancur rumah tangga dan lain sebagainya. Keuangan, Ya itu tadi tipu. secara finansial juga pasti kegerus. Iya. Kan candu. Sama kayak miras dan lain sebagainya. Nah, kalau itu perputaran uangnya gimana sih, Bang? Wah, itu mah terlalu jauh jangkauannya karena mereka itu kan makanya beberapa hari ini saya sempat baca ada artikel Kemenq itu bahwa harus agak sedikit ketat untuk warga negara Indonesia yang membuka rekening. Nah, Karena banyak betul ternyata rekening-rekening yang dibuka fiktif dan dibawa ke sana gitu loh. Transaksinya menggunakan rupiah juga gitu loh. Oh gitu. Iya. Ngeri banget ya. Nah, hal-hal yang kayak gini mungkin ya pemerintah Indonesia juga harus diprotektif juga. Artinya tujuannya untuk apa? Kalau satu orang punya rekening sampai 100 gitu, sampai 10, ya kan PPATK juga punya peran di sini untuk menelusurin hal itu. Berpotensi atau tidak ini melakukan hal-hal yang tidak wajar atau melanggar aturan yang berlaku di Republik Indonesia, kan gitu. Ya kita wajar-wajar aja kalau misalkan mohon maaf tinggal di pelosok tempat apa di mana gitu kan. Dan dia biasa-biasa saja sebagai masyarakat biasa dan berbaur dengan masyarakat, tapi tiba-tiba dia punya rekening lebih dari 1, lebih dari 10 misalkan. Kan agak ngeri-ngeri juga itu. Buat apa kan gitu. Ngeri banget. Itu ya artinya sekarang itu kan bisa dibuat modus operandi orang itu kan setelah dibuat misalkan dia nanti kan diaktifin mobile bankingnya, nanti yang bersangkutan juga langsung ke banknya atau seperti apa. Apalagi sekarang buka rekening bisa virtual juga kan, bisa online, Ya, betul sangat sekali. gampang.
Tapi kalau misalkan sekarang ini peran pemerintah tuh udah sejauh mana sih Bang? Misalkan yang Abang tahu tuh sekarang lagi gencar-gencarnya untuk hal yang paling krusial tuh apa sih kalau sekarang ini? Ya ini kan bom waktu ya saya Bom bilang. waktunya Kalau ya. soal peran pemerintah, saya rasa instrumennya sudah cukup, undang-undangnya udah jelas. Tinggal ini mau atau tidak diberantas kan gitu. Nah itu dia. Itu aja. Kalau soalnya nanya, kalau nanya misalkan sejauh mana efektif, karena tugas kita itu bukan ngukur ya. Tugas kita itu menunggu kepastian dari pemerintah bahwa dia itu mau serius atau tidak. Karena ketika ini betul-betul diberantas, dibasmi, tentu pemerintah Indonesia juga harus mengerogok kocek itu luar biasa itu, memulangkan warga negara Indonesia yang ada di sana. Lalu misalkan di sini juga mereka juga harus memberi edukasi supaya mereka memiliki keterampilan sehingga dia bekerja. Nah, ini kan peran dinas Disnaker kabupaten kota memberi edukasi berbasis vokasi dan lain sebagainya. Mereka sehingga bisa melakukan aktivitas hal-hal yang positif dan bisa menghasilkan dan itu bisa menutupin kebutuhan hari-harinya. Kalau tidak difasilitasin demikian, ya ngulang lagi. Mungkin bukan di Kamboja, tempat-tempat lain. Bisa di tempat lain gitu Bisa kan, tempat ya? lain. Karena kita tahu kan Gitu. kalau kayak gini kan susah hilangnya ya. Bener Ini ya kan Bang? soal penyakit. Soal Kalau penyakit itu kalau sudah mendarah daging ya susah buat dihilangin tapi bisa diminimalisir. Oke Bang, terima kasih atas informasinya. Jadi hal kayak gini tuh benar-benar harus disadari dan diwaspadai oleh masyarakat luas ya. Informasi ini benar-benar harus tahu banget dan mendetail agar kita tuh terhindar dari hal seperti ini. Dan jauhilah judi online karena judi online itu bakal merusak segalanya. Bahkan juga kehidupan kalian semua. Oh, Nah iya. kalau misalkan pesan-pesan dari Abang kayak gimana sih? Pesan saya untuk warga negara Indonesia yang mau menjadi pekerja migran ke luar negeri tentu harus siap mental, juga harus siap wawasannya. Artinya nggak cukup mental aja. Menjadi pekerja migran yang ilegal itu membahayakan bagi dia dan keluarganya. Menjadi pekerja migran yang legal itu jelas. Jelas dalam arti jelas kontraknya, jelas perlindungan hukumnya, pasti dapat duitnya, jelas difasilitasin oleh negara sehingga dia bisa juga meningkatkan ekonomi di perkampungan-perkampungan dengan menjadi duta duta Indonesia di luar negeri. Artinya semakin bagus dia di luar negeri menyampaikan hal-hal yang positif tentang Indonesia, mereka adalah bagian dari campaign yang positif lah untuk Indonesia. Oke, luar biasa ini obrolan kita hari ini ya. Oke, semoga podcast kali ini bisa memberi sesuatu yang luar biasa dan manfaat bagi halayak luas dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, terima kasih Bang Anton. Sama-sama. Nanti semoga kita bisa ketemu lagi dan kita obrolin sesuatu yang lebih menarik selanjutnya. Oke, siap. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di podcast